Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Christian Diti Fernando dengan NPM 2310102. Saya dari kelas 2003B akan membuat video pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri Satap Baidara. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua pada pagi yang cerah ini? Oke, terima kasih. Terima kasih juga kabar baiknya kalian. Terima kasih juga kehadiran kalian semua. Puji Tuhan juga Bapak pada pagi hari ini kabar baik. Dan yang paling penting adalah Bapak senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran kita dimulai, saya minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik Velsi yang telah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelumnya saya terlebih dahulu akan mencek kehadiran dari anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian semua, 100% hadir semua. Semoga kedepannya seperti ini, selalu hadir semua tanpa ada yang absensi ataupun alpa. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang meneladani sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana cara mencontohi sifat Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun sekolah, maupun juga lingkungan sekitar kalian semuanya. Sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah kita lihat tujuan pembelajaran hari ini dan harapan besar yang kita dapat atau peroleh setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, harapan dari saya, anak-anak bisa dapat memahami sifat Yesus, yaitu kasih, rendah hati, dan peduli. Yang kedua, menunjukkan sikap religius, peduli, dan gotong royong. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan nilai Kristiani dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak semuanya, tujuan ini penting agar kita tidak hanya belajar secara teori, tapi juga menerapkannya secara dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari situ, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah anak-anak semua pernah menolong seseorang atau teman kalian tanpa diminta? Dan bagaimana perasaan kalian setelah menolong teman kalian tersebut? Baik anak-anak, pengalaman kalian adalah contoh kecil dari meneladani Yesus, karena setiap kebaikan yang kita lakukan adalah cermin kasih-Nya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Maka dari situ anak-anak, terlebih dahulu yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang sifat-sifat Yesus. Anak-anak semua, Yesus memiliki banyak sifat mulia, tapi Bapa akan fokus memberikan 3 hal kepada kalian semua, yaitu tentang kasih, rendah hati, dan peduli. Kita lihat yang pertama, tentang kasih. Apakah ada yang tahu tentang kasih? Oke, terima kasih kepada Maria yang telah memberikan contoh terkait dengan tindakan kasih ataupun apa itu kasih. Anak-anak semua, kasih berarti selalu menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Artinya, kita telah menolong seseorang tanpa kita menunggu imbalan dia atau balas budi dari dia terkait dengan apa yang kita tolong. Contohnya kita lihat anak-anak, Yesus menolong orang sakit dan memberi makan orang lapar. Ini merupakan tindakan kasih yang harus kita dapat ikut terkait dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sudah mengerti? Oke, terima kasih. Yang kedua adalah tentang rendah hati. Anak-anak semuanya, rendah hati artinya menghargai semua orang. Meskipun Yesus adalah anak Allah, dia selalu melayani dengan sabar. Artinya jika menghormati orang yang lebih tua dan harus sopan santun, selalu mengharapkan semua orang dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Misalnya kita harus menghargai orang yang lebih tua, atau walaupun orang yang bawah kita juga harus kita hargai, karena kita tanpa pandang bulu. Namun yang ketiga, yaitu tentang peduli. Peduli di sini anak-anak berarti memperhatikan kebutuhan orang lain.
Misalnya begini, orang yang dalam keadaan susah, kita harus dapat menolongnya atau dapat membantunya dalam keadaan susah tersebut. Misalnya kita lihat contoh, Yesus menolong orang kesulitan dalam menolong orang-orang yang sulit dan menghibur orang-orang yang sedih. Baik anak-anak, berdasarkan 3 hal ini apa yang dijelaskan oleh Bapak, apakah kalian paham semuanya atau apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut terkait dengan ilustrasi tentang Yesus menolong orang. Yang pertama di slide pertama kita lihat bahwa Yesus menolong orang dengan baik dan tanpa pandang bahwa orang ini adalah orang kaum marginal atau orang yang dianggap rendah. Baik anak-anak, setelah kita melihat sama terkait dengan gambar yang ada di dalam PPT dari Bapak yang ada dalam slide di depan, kita sekarang adalah cara kita yang kedua, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa meneladani sifat Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, membantu teman yang kesulitan belajar, bersikap sopan dan jujur kepada guru dan teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Dan yang keempat, memberi perhatian kepada orang yang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Kita lihat bersama-sama contoh terkait dengan bekerja sama dan juga bagaimana orang bisa menolong sesamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitar atau lingkungan kehidupan sosial mereka. Kita lihat sama-sama di depan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kepada Nikita yang telah bertanya. Itu artinya bahwa Nikita menanyakan bahwa bagaimana dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan menolong teman-teman. Terlebih dahulu saya akan menjawab, kita harus seperti yang saya jelaskan adalah bersikap membantu teman yang kesulitan belajar. Itu adalah contoh kehidupan kita yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat, membantu orang susah yang sedang ingin kita bantu atau ingin menerima bantuan dari kita karena dia sedang keadaan susah, misalnya dia sedang lapar. Jika kita mempunyai makanan biskuit ataupun roti, kita dapat memberikan kepada orang tersebut. Apakah sudah paham terkait dengan jawaban dari Bapak Nikita? Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak, kalian bisa mengekspresikan nilai-nilai ini melalui kegiatan kreatif. Kalian bisa dari sini kalian harus dituntut atau Bapak menugaskan kepada kalian untuk bisa membuat poster digital ataupun video pendek dengan tema meneladani sikap Yesus. Anak-anak semuanya gunakan kreativitas kalian. Bisa dengan PowerPoint ataupun Canva atau aplikasi video sederhana atau CapCut yang bisa kalian pakai dalam kehidupan TikTok ataupun Instagram. Poster atau video ini akan menunjukkan bagaimana kalian memahami kasih dan rendah hati dan peduli. Artinya anak-anak, ini adalah merupakan hal yang paling penting supaya kalian bisa memahami bagaimana kasih tersebut. Bagaimana dapat kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tugas yang paling besar sehingga kalian dapat membuat terkait dengan video bisa berdurasi 10 menit ataupun 5 menit. Intinya kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam sekolah maupun dalam kehidupan sosial. Apakah ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Oke, terima kasih. Jika tidak ada bertanya, berarti kalian sudah paham terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak ya. Oke anak-anak, terkait dengan tugas, kalian dapat menyelesaikan dengan baik. Minggu kedua atau minggu selanjutnya dalam pertemuan silakan kumpul dan dapat dipresentasikan. Baik anak-anak, kita lihat bersama. Teladan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengasihi, rendah hati, dan peduli. Anak-anak semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingin setiap kalian menuliskan satu tindakan nyata yang akan kalian lakukan minggu ini untuk meneladani Yesus. Misalnya begini,
Kalian akan menulis misalnya apa tindakan nyata terkait, misalnya sebelum membuat video kalian terlebih dahulu menuliskan pada hari ini tindakan nyata yang akan kalian akan implementasikan dalam kehidupan sosial pada kehidupan bermasyarakat. Ini akan membantu anak-anak semuanya dapat memahami terkait dengan video-video ataupun pembelajaran yang akan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, saya beri waktu sekitar 5 menit. Oke anak-anak, waktu sudah sampai. Bapak harap apa yang kalian catat pada hari ini dapat berguna dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jangan lupa terkait dengan tugas yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, karena bel istirahat sudah bunyi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.